Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 936 sampai 940. Siang Kuying tidak percaya. Untuk mendapatkan ramuan di tanganku, dia menggunakan metode yang tidak bermoral untuk berurusan dengan orang-orang di sekitarku. Jadi aku membunuhnya. Ye Chong tertawa, seolah berbicara tentang masalah yang sangat sederhana. Aku tidak percaya, kamu benar-benar membunuhnya. Siang Kuying tidak percaya, kamu memiliki kemampuan seperti itu. Ye Chong juga tidak menjawab, dan melanjutkan, kamu juga terlibat dalam masalah ini, kan? Kamu dan Yang Sue bergabung untuk berurusan denganku, dan aku tidak akan membiarkanmu hari ini. Rumah, apakah Anda berani datang ke sini untuk menjadi lancang dan berpura-pura bahwa saya tidak ada? Saya benar-benar tidak ingin hidup, Siang Hong mengutuk. Kejutan awal telah menghilang, dan Siang Hong kembali tenang. Dia mengangkat kakinya, menyalakan cerutu, mengisap dalam-dalam, lalu meniup cincin asap, dan menatap Ye Chong dengan seringai. Begitu suara itu terdengar, selusin orang tiba-tiba masuk dari pintu. Orang-orang ini semuanya adalah tuan yang dibesarkan oleh keluarga Siang. Sial, aku sedang mencarimu, tetapi kamu mengirimkannya langsung ke pintumu. Sangat bagus. Siang Kuying mencibir, aku akan memberitahumu betapa baiknya dia hari ini. Ayo, bunuh dia. Jangan pukul dia sampai mati, aku masih ingin tahu dari mulutnya, bagaimana dengan sang alkemis. Siang Hong tertawa bercanda. Setelah memberi perintah kepada Kunying, lebih dari selusin master semuanya mengoceh dan bergegas menuju Ye Chong. Segera setelah itu, suara berderak terdengar. Suara itu berlangsung kurang dari 10 detik. Ketika saya melihat lagi, di aula, para master yang memamerkan kekuatan mereka semuanya jatuh. Satu-satunya yang bisa berdiri adalah Ye Chong dan ayah dan anak keluarga Siang. Melihat pemandangan ini, Siang Hong yang baru saja menyilangkan kakinya tidak lagi tenang. Bosnya yang menatap Ye Chong, ini kamu siapa? Siang Kunying juga tercengang. Dia tidak menyangka Ye Chong begitu pandai bertarung. Dan Ye Chong berjalan menuju Siang Kuying, selangkah demi selangkah. Kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan datang ke sini. Siang Kunying sedikit takut. Jika kamu datang lagi, aku akan memanggil polisi. Dan aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Ye Chong tersenyum dan berjalan langsung di depan Siang Kunying tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siang Kunying menunjuk ke arah Ye Chong. Kamu, kemari lagi. Aku benar-benar memanggil polisi. Ye Chong dengan santai meraih jari Siang Kunying. Dengan klik, tangan Siang Kuying patah. Siang Kunying berteriak dan mundur dengan cepat. Siang Hong di sebelahnya sangat marah. Oke, beraninya kamu bertindak liar di rumahku, kurasa kamu benar-benar tidak ingin hidup. Membuat Siang Hong takut sejenak. Namun, bagaimanapun, patriark dari keluarga Siang yang telah mengalami banyak badai dan ombak, jadi dia tidak mudah takut. Dia menenangkan diri dan melanjutkan, jangan gila, nak, apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Izinkan saya memberitahu Anda, keluarga Siang kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yan Gaoshan, kepala Ben Leimen. Jika Anda bertindak liar di sini lagi, kamu akan menyesalinya. Ye Chong terkekeh, dan berkata, Yan Gaoshan, bajingan tua itu, kamu katakan padanya untuk tidak merajalela. Aku akan menghapusnya di Gunung Yujing dalam beberapa hari. Mendengar ini, Siang Hong sangat marah, benar-benar ketakutan tiba. Apa, mungkinkah kamu, dia secara alami tahu tentang pertempuran antara Yan Gaoshan dan Ye Chong? Kamu adalah Ye Chong yang ditantang oleh Yan Gaoshan. Ye Chong tersenyum dan berkata, ini aku tidak baik mengacaukan siapapun, tetapi Anda harus mengacaukan dewa wabah ini. Tahukah Anda, inilah orang yang bahkan membunuh murid tertua Ben Leimen. Karena dia dapat ditantang oleh Yan Gaoshan, dia secara alami adalah seorang pejuang.
Mereka semua adalah manusia dalam keluarga Siang, bagaimana mereka bisa melawan mereka? Memikirkan hal ini, Siang Hong langsung panik. Yuan, ini Tuan Ye, itu semua karena kami tidak tahu harus berbuat apa. Nah, jika Anda tahu bahwa Anda adalah Tuan Ye, beri kami 10.000 keberanian, dan kami tidak berani melakukan apapun untuk Anda. Tuan Ye, tolong selamatkan kami. Siang Hong ini memang berkarakter. Saat ini, mengetahui apa yang terbaik untuknya, dia langsung meminta maaf kepada Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin, sudah terlambat. Siang Kunying, bajingan itu, bergabung dengan Yang Sue untuk menyakiti orang-orang di sekitarku. Jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini, masalah ini akan sulit. Pada saat ini, Siang Kunying bersembunyi di pojok, dengan wajah penuh kengerian. Yoyo berteriak sambil mencengkeram tangannya yang putus. Kapan dia menderita rasa sakit seperti ini? Dia sudah ketakutan dan menggigil. Siang Hong berkata, "Kamu, Tuan Ye, tenanglah, katakan saja apa yang kamu inginkan. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan dari Siang Jia. Dan aku bersedia menemani Siang Hong, aku bersedia menemanimu sebanyak yang kamu mau. Minta saja Tuan Ye untuk mengangkat tangan Anda. Seseorang yang tahu bagaimana menjadi seorang pria, izinkan saya memberitahu Anda. Saya tidak akan mempersulit Anda, serahkan saja perintah rahasia Kingmu, dan saya akan mengampuni Anda." Kata Ye Chong. Siang Hong tercengang, "Apa, perintah rahasia Aoki?" Perintah rahasia Aoki hampir menjadi garis hidup keluarga Siang sekarang. Mereka masih mengandalkan perintah rahasia Aoki untuk menjilat Yan Gaoshan. Siang Hong secara alami tidak mau menyerahkan perintah rahasia Aoki. Siang Hong tampak tertekan, dan berkata, "Oh, ini, aku takut." Melihat Siang Hong ragu, ya ampun, Ye Chong mendengus dingin, dan menendang tangan Siang Kunying yang terputus. Ada klik lagi, dan lengan patah Siang Kunying dipelintir menjadi bentuk yang aneh kali ini. Siang Kunying berteriak lagi. Oh, wajah Siang Hong tua memerah. "Tuan Ye, perintah rahasia Aoki ini adalah yang diinginkan Tuan Yan Gaoshan. Dia sudah tahu bahwa perintah rahasia Aoki ini ada di rumah kita. Bukan, lakukan, kamu benar-benar ingin merebutnya. Ini akan mempersulit Yan Gaoshan." Tuan Siang Hong licik dan mengeluarkan Yan Gaoshan untuk menakut-nakuti Ye Chong. Ye Chong mencibir, "Aku sudah mengatakan, bajingan tua Yan Gaoshan itu, aku akan menghapusnya nanti." Mendengar ini, Siang Hong berpikir keras. Dia tidak percaya bahwa Ye Chong adalah lawan Yan Gaoshan. Ye Chong mendengus, dan mengulurkan tangannya untuk meraih leher Siang Kunying. Wajah Siang Kunying ketakutan. Dia tidak bisa bernapas, dan wajahnya memerah dalam sekejap. Dia meronta-ronta dengan liar dengan anggota tubuhnya, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari lengan Ye Chong sama sekali. "Memberi atau tidak?" Ye Chong bertanya dengan suara berat. Siang Honying mengertakkan gigi dan memandang Ye Chong dengan kejam. "Bunuh dia. Bahkan jika kamu membunuhnya, perintah rahasia Aoki tidak akan diserahkan kepadamu." Ye Chong mencibir, dia benar-benar pria yang tangguh. Lalu, dia mendorong Siang Kunying pergi. Lega, Siang Kunying berbaring di tanah, terengah-engah. Dia hampir berjalan di ambang kematian barusan, dan dia sangat takut sampai-sampai dia mengencingi celananya, dan sebagian besar selangkangannya basah. Ye Chong melirik dengan jijik. Kemudian, dia berjalan langsung ke Siang Hong. Siang Hong terkejut. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Dia memutar tubuh gemuknya, berusaha menghindari Ye Chong. Tapi di mana dia sefleksibel Ye Chong? Ye Chong mencengkeram leher Siang Hong dengan santai, dan berkata, "Jika kamu tidak peduli membunuh putramu, maka aku akan membunuhmu dan lihat apakah kamu peduli." Saat dia mengatakan itu, jari-jari Ye Chong terbanting keras, dan wajah Siang Hong memerah. "Aku akan bertanya lagi, memberi atau tidak memberi?" kata Ye Chong. Siang Kunying menjadi berani lagi saat ini. "Ye Chong, menyerah saja. Bahkan jika ayahku meninggal, dia tidak akan tunduk." Sebelum dia selesai berbicara,
dia berkedip pada Siang Hong, yang jelas bermaksud mengatakan lagi, saya menerimanya, saya akan memberikannya, Siang. Kunying tercengang dan ragu di dalam hatinya, apakah Nima ini benar-benar ayahnya sendiri? Baru saat itulah Ye Chong melepaskan Siang Hong. Siang Hong juga terengah-engah seperti anjing. Ada sorot ngeri di matanya, dan dia masih merasa takut sampai sekarang. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar bertahan, Ye Chong akan benar-benar bunuh diri. Ye Chong, Nima ini benar-benar iblis. Siang Hong berdiri dengan gemetar. Ya, itu ada di kamarku, di dalam brankas. Ayah, kamu tidak bisa memberikannya, kamu tidak bisa memberikannya. Siang Kuying berkata di sampingnya, jika kamu memberikannya kepada Ye Chong, kami akan memberikannya kepada Tuan Yan. Bagaimana Anda menjelaskannya? Siang Hongbai melirik Kunying, dan memarahi, kamu bajingan kecil, bukan kamu yang membunuhmu. Tentu saja kamu bilang kamu tidak bisa memberikannya bagiku, ini bukan salahmu. Aku tidak akan menendangmu sampai mati di masa depan. Ye Chong tidak repot-repot memperhatikan mereka, di mana kamarmu? Siang Hong menunjuk ke sisi timur lantai 2, ya, di lantai 2, ruang paling dalam. Kata sandi untuk brankas adalah. Siang Hongzi dia ragu-ragu dan hendak mengatakan kata sandinya. Namun, Ye Chong tidak mendengarkan lagi, tetapi langsung pergi ke lantai 2. Siang Hong dan Siang Kuying saling memandang. Dewa wabah ini terlalu menakutkan. Tuan dari keluarga Siang di tanah masih terbaring di tanah dan belum bangun. Kemudian, saya hanya mendengar ledakan dari lantai 2. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Ye Chong sudah turun dari atas. Di tangannya, dia memegang tablet batu giok seukuran telapak tangan. Itu adalah perintah rahasia Aoki yang legendaris. Melihat perintah rahasia Aoki, Siang Hong tahu bahwa brankasnya telah dibuka. Kali ini Ye Chong tidak meminta kata sandi, dan dia tidak memiliki alat apapun di tangannya. Mungkinkah dia membuka brankas dengan tangan kosong? Apakah ini mungkin? Siang Hong berpikir kaget. Ye Chong mengambil perintah rahasia King Mu, mengocoknya di depan ayah dan anak Siang, dan berkata, ini adalah kompensasi yang kamu berikan padaku. Ingat, jika kamu berani memprovokasi aku lagi di masa depan, aku tidak akan membiarkanmu. Ye Chong sedikit tersenyum, meletakkan token giok ke dalam pelukannya, dan berjalan pergi. Melihat Ye Chong pergi, Siang Hong dan putranya merasa lega. Menyeret tubuh gemuknya, Siang Hong segera berlari ke lantai 2. Tubuh gemuk ini juga sangat fleksibel. Ketika dia berlari ke kamarnya dan melihat brankasnya, dia tercengang. Ada bekas kepalan tangan di pintu brankas, dan seluruh pintunya telah penyok dalam, dengan lubang besar retak. Uang dan permata di brankas tidak tersentuh, kecuali kurangnya perintah rahasia Aoki, yang diambil oleh Ye Chong. Melihat tanda tinju yang dalam, Siang Hong tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Jika pukulan ini mendarat padanya, tulangnya mungkin akan hancur. Pada saat ini, Siang Kunying juga muncul dan berdiri di belakang Siang Hong. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Siang Hong mengertakkan gigi dengan kebencian dan berkata, apa lagi yang bisa saya lakukan? Ketika Yan Gaoshan datang, dia secara alami akan berurusan dengan bajingan ini. Mengangguk ke Kunying, dengan tatapan ganas di matanya. Setelah Ye Chong mendapatkan perintah rahasia dari King Mu, dia mengamatinya terlebih dahulu. Itu dipoles dari batu giok antik, dan di bagian belakang terukir artikel yang mirip dengan prosa paralel di zaman kuno, teks. Giok ini telah ada selama bertahun-tahun, dan ada beberapa aura di atasnya. Selain itu, tidak ada yang istimewa tentangnya. Menurut legenda, ada peta harta karun di sini. Ye Chong mencari waktu yang lama, tapi dia tidak menemukannya. Ye Chong melihat setelah membacanya, itu membosankan. Dia menyimpan perintah rahasia King Mu, dan kemudian memanggil Zhao Lubai. Halo, Xiao Bai. Ini aku, apa yang kamu lakukan? Zhao Lubai berkata dengan nada ringan, baiklah, aku sudah mendapatkan perintah rahasia dari Aoki.
Apakah kamu tidak menginginkannya? Saya akan mengirimkannya kepada Anda, kata Ye Chong. Suara Zhao Lubai sedikit bersemangat. Apa, Anda benar-benar mendapatkannya? Tentu saja, itu ada di tanganku sekarang. Di mana kamu? Aku akan mengirimkannya. Zhao Lubai mendengus dan berkata, tidak perlu, kamu bisa menyimpannya sendiri, bahwa Yan Gaoshan tampaknya sangat tertarik dengan perintah rahasia Kingmu ini. Ketika kamu memberikan perintah rahasia Kingmu ini kepadanya, dia tidak akan membunuhmu. Ye Chong tersenyum kecut, dan baru kemudian dia tahu mengapa Zhao Lubai ingin mencuri perintah rahasia Kingmu sendiri. Ternyata itu untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Ye Chong sedikit tergerak. Xiao Bai, terima kasih, kamu sangat baik padaku. Bah, kamu sangat jahat. Siapa yang butuh terima kasihmu? Jangan lupa, aku belum memaafkanmu. Zhao Lubai mendengus dan menutup telepon. Ye Chong sedikit tersenyum. Dia tahu bahwa Zhao Lubai telah memaafkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Suedu, Dermaga Dongjiang. Dermaga ini awalnya merupakan salah satu pelabuhan penting untuk transportasi air di Suedu. Saat biasanya ramai, peti kemas kargo, kuli angkut, truk dan derek, feri, dan kapal kargo terlihat di mana-mana. Orang-orang sibuk di sini. Namun, hari ini, di seluruh dermaga, tidak ada satupun pekerja yang terlihat. Kontainer yang ditumpuk di samping semuanya didorong sejauh 3 km. Sisi air dermaga telah dibersihkan, menyisakan ruang terbuka yang luas. Orang-orang yang berdiri di ruang terbuka semuanya adalah tokoh terkenal di Suedu. Termasuk para master di dunia seni bela diri, kepala keluarga kaya, dan elit di dunia bisnis. Setiap orang berdiri dengan hormat dalam formasi persegi dari depan ke belakang sesuai dengan statusnya. Semua orang mengenakan pakaian formal kelas atas, berdiri di sana dengan hormat, seolah menunggu seseorang. Matahari pada pukul 10 pagi berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Matahari menyinari orang-orang ini, dan banyak dari mereka berkeringat deras, dan keringat membasahi baju mereka. Namun, tidak ada yang berani mengeluh, dan mereka semua berdiri diam. Berdiri di barisan depan tim, para pemimpin termasuk Huang Jinbao, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri, Xiang Hong dari keluarga Xiang, beberapa kepala keluarga kaya lainnya, dan beberapa orang tua. Orang-orang ini semuanya sangat bergengsi di Suedu, dan sangat sulit bagi orang lain untuk bertemu dengan mereka. Tapi hari ini, mereka menunggu di sini dengan hormat untuk seseorang. Adegan ini benar-benar langka. Akhirnya dari dalam air terdengar suara sirine yang merdu dari kejauhan. Sebuah kapal pesiar penumpang perlahan berlabuh di pantai. Setelah kapal pesiar dibuka, dua orang tua, satu di depan dan satu di belakang, turun dari situ. Yang berjalan di depan adalah kepala sekte Benlei, Yan Gaoshan. Mengikuti di belakang adalah kota kuno Yue di Gunung Mengxia. Ketika semua orang melihat Yan Gaoshan, mereka langsung bertepuk tangan meriah. Yan Gaoshan mengenakan jubah hitam, merendahkan, mengangguk kepada semua orang. Dia tampak seperti seorang raja. Kemudian dia berjalan perlahan menaiki tangga kapal pesiar. Huang Jinbao, Xiang Hong dan yang lainnya segera pergi menemui mereka. Oh, Tuan Yan, saya sudah bertahun-tahun tidak melihat Anda, dan Anda masih terlihat baik. Iya, Tuan Yan, saya masih ingat pertemuan kita 30 tahun yang lalu. Saya sangat merindukanmu. Seth hampir berkata, dan mereka yang berdiri di belakang juga bergegas menyapa Yan Gaoshan. Yan Gaoshan mengangguk, memberi isyarat kepada semua orang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, saya, Yan Gaoshan, kembali ke Suedu kali ini. Pertama, saya ingin membalas murid saya dan membunuh anak bodoh yang berani menjadi liar di Suedu. Di Suedu, tingkatkan reputasiku untuk pergi ke Leimen. Semua orang sangat gembira setelah mendengar ini, dan segera bersorak. Yan Gaoshan ingin mendirikan sekte di Suedu untuk menerima murid. Ini masalah besar,
orang mulai membayangkan apakah mereka dapat menyekolahkan anak mereka ke pintu Yan Gaoshan. Jika Anda dapat mengikuti master tak tertandingi seperti Yan Gaoshan, maka Anda tidak perlu mengkhawatirkannya selama sisa hidup Anda. Baru saat itulah Yan Gaoshan berkata kepada orang banyak, "Saya telah membawa beberapa teman ketika saya kembali." Dia memandang Gu Zhenyu di belakangnya dan berkata, "Ini adalah pemilik lembah Mengxia, Tuan Gu Zhenyu." "Apa?" bermimpi pemilik lembah Gunung Xiasan. Semua orang terkejut saat mendengar ini. Mereka semua sangat ingin menyenangkan Yan Gaoshan, tetapi mereka mengabaikan Gu Zhenyu yang mengikuti Yan Gaoshan. Karena Gunung Mengxia adalah sekte pertapa, Gu Zhenyu tidak akan keluar saat berada di gunung. Jadi yang lain tidak mengenalnya, dan berpikir bahwa Gu Zhenyu adalah kepala pelayan Yan Gaoshan atau semacamnya. Namun, meskipun Gunung Mengxia tersembunyi dari dunia, itu pernah menjadi salah satu dari 3 gunung terkenal di Tiongkok, setenar Gunung Longhu dan Gunung Maosan. Di mata semua orang, itu seperti dewa. Ternyata lelaki tua ini sebenarnya adalah pemilik lembah Gunung Mengxia. Semua orang terkejut, dan dengan cepat memberi hormat kepada Gu Zhenyu. Gu Zhenyu mengangguk dan tersenyum, tidak peduli dengan pengabaian mereka sebelumnya. Semua orang mengobrol sebentar. Huang Jinbao berkata, "Kalian berdua, mari kita berhenti berbicara di sini, bahwa kami telah menyiapkan jamuan selamat datang yang mewah di restoran terbaik di Suedo. Tolong undang Tuan Yan dan Tuan Gu untuk bergabung dengan kami, pergilah." Semua orang setuju. Setelah itu, puluhan mobil mewah keluar dari dermaga Dongjiang. Setengah jam kemudian, semua orang tiba di hotel paling makmur di Suedo. Seluruh lobi hotel telah dipesan hanya untuk menyambut Yan Gaoshan. Perjamuan segera dimulai, dan Yan Gaoshan duduk di tempat pertama. Selama perjamuan, dia menerima pemujaan dan hadiah dari semua orang. Untuk makanan ini saja, Yan Gaoshan menerima banyak hadiah mahal. Namun, perintah rahasia Aoki yang dinantikannya belum juga terlihat. Akhirnya, Xiang Hong dan Xiang Kuying berjalan mendekat. Lengan Xiang Kuying masih dibalut perban. Nyatanya, Yan Gaoshan sudah lama mendambakan perintah rahasia King Mu. Dia masih bertanya-tanya mengapa Xiang Hong tidak mengirimkan perintah rahasia Aoki. Dia tidak tersenyum sampai dia melihat Xiang Hong. "Hei, kamu adalah Xiang Hong, kepala keluarga Xiang, kan?" Xiang Hong merasa tersanjung. Setelah itu, Yan Gaoshan tidak berbicara, dan menatap Xiang Hong dengan mulut tertutup. Maknanya jelas, menunggu untuk memberikan perintah rahasia Aoki ke Hong. Xiang Hong terlihat sangat malu, lalu membisikkan beberapa patah kata di telinga Yan Gaoshan. Setelah mendengar ini, ekspresi Yan Gaoshan menjadi dingin, dan dia mendengus dingin, keberanian yang luar biasa. Meskipun suaranya tidak keras, semua orang mendengarnya. Semua orang tercengang, seluruh perjamuan terdiam sesaat, dan semua orang memandang Yan Gaoshan. Yan Gaoshan berkata dengan suara dingin, "Ye Chong yang berani ini benar-benar merampokmu dari perintah rahasia Aoki keluarga Xiang." Berkata pada Hong. Baru pada saat itulah semua orang mengerti bahwa inilah masalahnya. Semua orang tahu bahwa Yan Gaoshan sangat menyukai perintah rahasia Aoki ini. Dan Ye Chong direnggut terlebih dahulu. Bukankah ini hanya pertarungan tulus melawan Yan Gaoshan? "Aku benar-benar ingin mati, jangan khawatir. Aku akan membuat keputusan untukmu," kata Yan Gaoshan. terima kasih, Kepala Yan." Kata Xiang Hong. Gu Zhenyu juga tersenyum. "Kakak Yan, serahkan masalah ini padaku, dan aku akan membunuhnya. Dia membunuh muridku, dan aku harus membalaskan dendamnya." Baru kemudian semua orang tahu bahwa Gu Zhenyu dan Ye Chong juga memiliki kebencian. Ye Chong ini, sepertinya dia benar-benar mencari kematian. Sebaliknya, Xiang Hong dan Xiang Kuying diam-diam bahagia. Semakin cepat Ye Chong meninggal, semakin bahagia mereka. Kemudian, perjamuan dilanjutkan. Setelah makan, Yan Gaoshan menerima beberapa murid di tempat. Yang pertama adalah Xiang Kuying, dan yang kedua,
bahkan Ye Chong tidak akan menyangka, adalah Hou Dongmei. Hou Dongmei awalnya tidak memenuhi syarat untuk menghadiri jamuan makan seperti itu. Namun, dia mendapat kabar itu sejak lama, jadi dia diam-diam berkolusi dengan pengusaha kaya itu. Agar bisa menghadiri jamuan makan hari ini, dia tak segan-segan mengorbankan tubuhnya sendiri. Akhirnya, ketika hari ini tiba, dia memohon kepada pengusaha kaya untuk membawanya ke sini, dan pengusaha kaya itu benar-benar membawanya ke sini. Hou Dongmei ini tidak memiliki keterampilan lain, tetapi dia sangat mampu melakukan sesuatu. Yan Gaoshan segera menyadarinya, dan menerima Hou Dongmei sebagai murid terdaftarnya. Hou Dongmei sangat gembira, menjadi murid Yan Gaoshan, dapat dikatakan bahwa dia telah membuat kemajuan besar. Dia tidak akan lagi menjadi orang biasa. Sialan Ye Dingtian, ketika aku mempelajari keterampilannya, aku akan menjadi orang pertama yang membunuh. Kamu berani membuat ibuku kehilangan muka, dan kamu pantas mendapatkannya jika kamu mati. Setelah Hou Dongmei dikeluarkan dari perusahaan oleh Ye Chong, dia selalu menyimpan dendam. Selain beberapa anak muda, Yan Gaoshan juga mengambil seorang lelaki tua sebagai muridnya. Konyol, lelaki tua ini lebih tua dari Yan Gaoshan. Orang tua itu bukanlah orang biasa, melainkan Yuan Lisan, kepala Suedu Senhaumen. Terlepas dari wajah tuanya, Yuan Lisan berlutut di depan Yan Gaoshan dan memintanya untuk menerimanya sebagai muridnya. Tidak ada yang menyangka orang tua seperti itu, dengan kekuatannya yang mengesankan, akan melakukan hal seperti itu. Yan Gaoshan juga menganggapnya menarik, dan benar-benar menerima Yuan Lisan sebagai muridnya. Semua orang menghela nafas, ketika Yan Gaoshan tiba di Suedu, dia langsung membuat keributan besar. Semua orang di Suedu tahu bahwa langit akan berubah. 3 hari kemudian, di tenggara Suedu, Yu Jingsan. Ini Yan Gaoshan dan tempat Ye Chong membuat janji untuk bertarung. Yu Jingsan awalnya adalah tempat yang indah. Ketika orang-orang di Suedu sedang bersantai, mereka suka datang ke sini untuk mendaki gunung, menikmati pemandangan, dan bersantai. Hari ini, Gunung Yujing disegel dari kaki gunung. Yang bisa masuk hari ini adalah semua orang Suedu dengan kepala dan wajah. Di lereng bukit Gunung Yujing, ada anjungan pandang yang sangat besar. Pemandangan di peron sangat indah, terdapat beberapa gazeba. Saat ini, Yan Gaoshan dan Gu Zhenyu sedang duduk di gazeba, minum teh saling berhadapan. Di kejauhan, berdiri dengan hormat para pengusaha Suedu yang kaya dan berkuasa. Siang Hong dan Siang Kunying dari keluarga Siang, termasuk Niu Yang Hao dari keluarga Niu juga datang. Niu Yang Hao ini membunuh putranya oleh Ye Chong. Dia datang hari ini untuk melihat bagaimana Ye Chong dibunuh oleh Yan Gaoshan. Di belakang Yan Gaoshan, ada seorang murid dengan hormat berdiri di sana, yang merupakan kepala Senhaumen, Yuan Lisan. Dan seperti murid lainnya, Siang Kunying, Hou Dongmei dan lainnya tidak memenuhi syarat dan hanya bisa berdiri jauh untuk menjaga ketertiban. Meskipun seluruh platform tampilan besar, saat ini penuh dengan orang. Beberapa orang tidak punya tempat tinggal, dan bahkan berdiri di atas tanah di luar peron. Di gazeba di sisi lain dari anjungan pandang, seorang lelaki tua sedang duduk, yang merupakan leluhur keluarga Zhao. Penampilan langka dari leluhur keluarga Zhao mengejutkan semua orang. Menurut kesan saya, leluhur keluarga Zhao ini tidak muncul di hadapan orang selama lebih dari 10 tahun. Kali ini, secara alami untuk Yan Gaoshan, dan dialog antara Yan Gaoshan dan leluhur keluarga Zhao juga berkesan. Nenek moyang keluarga Zhao datang, dan Yan Gaoshan datang kemudian. Ketika Yan Gaoshan melihat leluhur keluarga Zhao, dia sedikit mengangkat tinjunya ke leluhur keluarga Zhao, dan berkata, tanpa diduga, saudara Kaitai tidak terlihat selama 30 tahun, dan Anda masih hidup. Nenek moyang dari keluarga Zhao, yang bernama asli Zhao. Kaitai, dia terkekeh, sudut mulutnya melengkung, dan suaranya kering. Sudah 30 tahun, sepertinya kepala Yan tidak seperti dulu lagi. Yan Gaoshan terkekeh,
tanpa komitmen. Setelah saling menyapa, semua orang duduk dan duduk. Sekarang, mereka sedang menunggu Ye Chong muncul. Waktu berangsur-angsur mencapai tengah hari, dan secara logis, Ye Chong juga harus datang saat ini. Namun, setelah menunggu lama, masih belum ada tanda-tanda Ye Chong. Apakah anak ini tidak takut untuk datang? Mungkin, siapa yang tidak takut menghadapi kemarahan kepalayan? Di pavilion keluarga Zhao, Zhao Chen, Zhao Lubai dan yang lainnya sedang duduk di pavilion keluarga Zhao, pavilion tua di belakang leluhur. Nenek moyang keluarga Zhao setengah menutup matanya, bermain dengan dua manik besi di tangannya. Zhao Qiqing mengejek dan berkata kepada Zhao Lubai, "Hei, saudari, apakah kamu melihat? Akhirnya aku tahu mengapa kamu mencoba membantu Ye Chong berkali-kali, tetapi Ye Chong tidak peduli." "Kenapa?" tanya Zhao Qianghong. "Haha, ternyata dia sama sekali tidak mau datang." "Hahaha." Zhao Qianghong tertawa dan berkata, "Ye Chong hanyalah seorang pengecut. Jika kamu seorang pengecut, kamu bisa membujuknya. Tidak berani mengakuinya, dia menyeretnya sampai saat terakhir. Diperkirakan dia sudah kehabisan suedu." Setelah berbicara, keduanya tertawa. Zhao Lubai mendengus dan mengutuk dalam hatinya, dua orang bodoh. Kemudian, dia mengabaikan mereka berdua, meraih tangan Zheng Yiyi di sebelahnya, berjalan menjauh dari gazebo, dan menemukan tempat acak untuk berdiri di platform tontonan. "Yiyi, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu." Zhao Lubai berkata dengan misterius. Kemudian, dia bercerita tentang Ye Chong. "Apa? Ternyata Ye Dingtian adalah Ye Chong, Zheng." Yiyi terkejut. Setelah mendengar Zhao Lubai mengatakan yang sebenarnya, Zheng Yiyi tidak dapat mempercayainya. Tapi, kedua orang ini terlihat sangat berbeda. Meskipun Ye Dingtian brengsek, dia juga sangat tampan. Ye Chong, dia agak maskulin. Tapi, Zheng Yiyi merenung. Namun, dia tidak setampan Ye Dingtian. Sebenarnya, Ye Chong yang menggunakan teknik penyamaran untuk berubah menjadi penampilan Ye Dingtian dan memasuki perusahaan kami, kata Zhao Lubai. Zheng Yiyi tiba-tiba menyadari. Tidak heran kamu begitu marah padanya, itulah yang terjadi. Zhao Lubai mengangguk, menundukkan kepalanya dan memikirkan sesuatu. Setelah lama terdiam, Zheng Yiyi tiba-tiba berkata, "Kembalilah dan diskusikan dengan Ye Chong, agar dia lebih toleran di masa depan." Zhao Lubai tidak bisa berkata apa-apa. Percakapan antara keduanya didengar oleh seorang wanita di sebelahnya. Wanita ini tidak lain adalah Hou Dongmei. Hou Dongmei sekarang telah menjadi murid terdaftar Yan Gaoshan, dan bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di sini hari ini. Seolah-olah dia menyendiri. Dia menyipitkan matanya ketika mendengar ini, dan baru kemudian dia menyadari bahwa Ye Dingtian adalah Ye Chong. "Hei, saya masih memikirkan balas dendam dengan tangan saya sendiri di masa depan. Sepertinya hari ini, anak ini sudah mati." Semua orang menemukan bahwa waktu yang disepakati telah tiba, tetapi Ye Chong belum muncul. Beberapa orang menjadi tidak sabar, dan beberapa bahkan mulai mengutuk. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Ye Chong tidak berani muncul, tiba-tiba di kaki gunung di posisi anak tangga, seseorang berteriak, "Tuan Ye Chong ada di sini." Semua orang melihat ke bawah gunung secara serempak, dan patriark keluarga Zhao juga memiringkan kepalanya. 5 menit kemudian, Ye Chong sendirian, dengan santai menaiki tangga gunung. Sikap dan sikapnya sangat longgar dan terbatas. Seolah-olah dia tidak datang ke sini untuk bertarung, tetapi lebih seperti dia datang ke sini untuk jalan-jalan. Zhao Lubai sebenarnya berharap Ye Chong akan melarikan diri. Jadi ketika dia melihat Ye Chong muncul, dia merasa sangat rumit. Yan Gaoshan, yang sedang duduk di pavilion di kejauhan, hanya melirik Ye Chong dan mengabaikannya. Dia masih minum teh dengan Gu Zhenyu, dan Gu Zhenyu bahkan tidak melirik Ye Chong. Kedua orang ini sepenuhnya menunjukkan penghinaan yang tak tertandingi untuk Ye Chong. Ye Chong berjalan perlahan ke peron, dan ketika dia hendak maju,
seorang wanita menghalangi jalan Ye Chong. Itu tidak lain adalah Hou Dongmei. Ye Chong. Haruskah aku memanggilmu Ye Dingtian, atau Ye Chong? Hou Dongmei bertanya sambil mencibir. Ye Chong mengenali Hou Dongmei sekilas. Dia tidak berharap Hou Dongmei tahu tentang ini. Tapi dia tidak peduli, dan tersenyum sedikit. Jadi kamu, sepertinya setelah kamu dikeluarkan dari perusahaan, kamu baik-baik saja. Ye Chong ini benar-benar orang yang tidak membuka pot dan pot mana yang harus diangkat. Begitu Hou Dongmei mendengar kata-kata diusir dari perusahaan, wajahnya langsung menjadi murung. Nak, jangan berpura-pura, sudah kubilang. Aku sekarang adalah murid Tuan Yan, tuanku akan membunuhmu hari ini. Kenapa? Kamu pikir kamu menjadi murid Yan Gaoshan? Jadi kamu memanjat cabang yang tinggi. Lalu kamu bisa memanggilku di depanku, Ye Chong mencibir. Hou Dongmei tersipu, dan berkata dengan kejam, lihatlah bagaimana tuanku menghapusmu hari ini, Ye Chong. Apakah menurutmu kamu sangat kuat? Di mata tuanku, kamu tidak lebih dari seekor anjing. Hou Dongmei tertawa 2 kali, dan melanjutkan, namun, jika Anda masuk akal, berlutut sekarang dan bersujud kepada saya beberapa kali, mungkin saya bisa memohon kepada tuan saya agar Anda menyelamatkan nyawa anjing Anda, dan Anda akan menjadi saya mulai sekarang. Bagaimana dengan budak? Ye Chong tercengang, dia benar-benar tidak peduli untuk memperhatikan Hou Dongmei. Hou Dongmei, Hou Dongmei, apakah kamu sakit? Apakah menurutmu bagus menjadi murid Yan Gaoshan? Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun itu Yan Gaoshan, saya masih akan menerimanya hari ini. Jemput dia. Hou Dongmei tersipu, dan ketika dia hendak berbicara, seorang anak laki-laki berjalan tidak jauh dari sana. Hehe, Ye Chong, kamu berbicara sangat keras. Orang yang berbicara tidak lain adalah Siang Kunying. Ye Chong melirik Siang Kunying dan menemukan bahwa kedua tangannya telah sembuh. Ye Chong, ingat semua yang kamu lakukan padaku sebelumnya, hari ini kamu akan memberikan biaya. Siang Kunying mencibir. Ye Chong melihat tangan Siang Kunying sudah siap, jadi dia sudah menebaknya, dan berkata sambil tersenyum, kenapa? Anda juga telah menjadi murid Yan Gaoshan yang? Apakah menurut Anda dapat bersaing lagi? Hehe, Ye Chong, kamu tidak perlu cepat dengan lidahmu di sini. Hari ini kamu punya jalan ke surga, jika kamu tidak pergi, tidak ada cara untuk masuk dari neraka. Siang Kunying berkata, oke. Jika kamu ingin merebut perintah rahasia Aoki keluargaku, itu sama saja dengan mencari kematian, jangan khawatir, kamu akan mati hari ini. Banyak orang di sekitar melihat tempat ini. Yan Gaoshan dan Gu Zhenyu yang duduk di gazebo di kejauhan sepertinya sama sekali tidak peduli dengan situasi di sini. Ye Chong berkata sambil tersenyum, benarkah Yan Gaoshan menerimamu sebagai murid? Apakah otak seperti ini sakit? Pertama Hou Dongmei, lalu kamu, mereka semua sakit parah. Siang Kunying tersipu karena menahan diri, menunjuk ke Ye Chong, dan memarahi dengan marah, persetan, nak, jangan pura-pura padaku, izinkan saya memberitahu Anda, Lao Su sekarang adalah murid dari Kepala Yan, dan sekarang dengan status Anda hanya layak berlutut di kaki saya, beraninya Anda berbicara seperti itu kepada saya. Saya pikir Anda benar-benar gila dan tidak terbatas. Siang Kunying, kamu benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang, kenapa? Apakah Anda pikir tangan Anda lebih baik, tidak sakit lagi? Ye Chong sedikit tersenyum. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong langsung meraih jari Siang Kunying. Dengan suara, klik, tangan Siang Kunying patah lagi. Siang Kunying menjerit dan mundur lagi dan lagi. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Chong akan berani bergerak. Anda tahu, Siang Kunying sekarang adalah murid Yan Gaoshan. Semua orang di sekitar tercengang, nenek moyang keluarga Zhao di kejauhan juga menggelengkan kepalanya. Dia awalnya ingin menyetujui permintaan Zhao Lubai dan menengahi Ye Chong. Mungkin Yan Gaoshan bisa menyelamatkan nyawanya setelah menggulingkan Ye Chong dan mengubah Ye Chong menjadi orang yang tidak berguna. Namun,
Ye ini bergegas dan mematahkan tangan magang Yan Gaoshan. Bukankah ini berarti dia ingin mati? Siang Kunying bahkan mundur 2 langkah dengan ngeri. Tanpa diduga, Ye Chong berani bergerak dalam situasi ini. Bukankah ini mencari kematian? Ye Chong tersenyum. Oke, kamu tidak bisa jujur saja. Kamu harus datang kepadaku untuk membuatmu merasa tidak nyaman. Kamu jenis orang benar-benar murah. Saat dia berbicara, dia memelototi Hou Dongmei. Hou Dongmei sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur 2 langkah, berpikir bahwa Ye Chong benar-benar orang gila. Setelah itu, Ye Chong mengabaikan mereka berdua dan terus berjalan maju. Segera, dia berjalan ke tengah pemandangan, menghadap ke paviliun tempat Yan Gaoshan berada. Semua orang melihat Ye Chong saat ini, dan banyak dari mereka meregangkan leher mereka, ingin melihat seperti apa pria ini, yang bahkan layak untuk penunjukan Yan Gaoshan. Namun, ketika semua orang melihat bahwa Ye Chong tampak seperti anak laki-laki biasa, dan dia tidak terlalu tua, mereka sedikit kecewa. Saya berpikir, bagaimana mungkin Yan Gaoshan ini punya janji dengan orang seperti itu? Mungkinkah anak ini masih menjadi master? Gu Zhenyu tersenyum sedikit, dan berbicara lebih dulu, kamu adalah Ye Chong. Anda menyakiti murid saya Guo Yuchun, muridmu adalah dokter dukun yang tidak berguna di Gunung Mengxia itu. Ye Chong berpikir sejenak. Gu Zhenyu mendengus dingin, kamu tidak harus gila. Aku menyelidikimu, tetapi kamu hanya seorang prajurit peringkat kuning. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Prajurit peringkat kuning, banyak orang yang tahu tentang prajurit tercengang. Ye Chong ini adalah prajurit peringkat kuning di usia yang begitu muda. Bahkan patriark keluarga Zhao pun terkejut. Ye Chong tersenyum dan tidak menjawab. Nyatanya, dia sekarang sudah seorang prajurit misterius. Hehe, kamu sangat merajalela. Menurutku keluarga Zhao ada di belakangmu. Gu Zhenyu berkata dengan mencibir lagi. Zhao Chen terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa Gu Zhenyu telah menyelidiki hubungan antara keluarga Zhao dan Ye Chong. Pada saat ini, dia sedikit panik, dan dengan cepat berdiri dan berkata, tidak, bukan itu tidak banyak hubungan antara keluarga Zhao dan Ye Chong, patriark keluarga Zhao. Duduk di sana, menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa, tidak berkomitmen. Gu Zhenyu mencibir, Ye Chong, aku ingin bertanya padamu, apa yang kamu andalkan di Sui? Mungkin juga mengatakannya, tidak, Ye Chong menjawab. Tidak bergantung, Gu Zhenyu tidak percaya. Hehe, tanpa dukungan apapun, beraninya kamu merajalela. Belum lagi para murid yang membunuhku di Gunung Mengxia, dan bahkan membunuh beberapa murid kaya, mengapa kamu begitu merajalela? Gu Zhenyu ini juga orang yang pemalu dan penakut. Dia ingin membunuh Ye Chong di dalam hatinya, tapi dia juga takut Ye Chong akan benar-benar memiliki seseorang untuk mendukungnya. Jadi, dia terus bertanya. Ye Chong sedikit tersenyum, kekuatan saya adalah ketergantungan terbesar saya. Sebagai pribadi, saya selalu mengandalkan kekuatan saya untuk berbicara. Apa yang dikatakan Ye Chong benar dan sepertinya tidak bohong. Meskipun pernyataan ini benar, namun sangat lucu di telinga semua orang. Ternyata anak ini adalah orang tanpa identitas dan latar belakang. Dia tidak memiliki apa-apa selain kekuatan kasar. Untuk orang seperti itu, tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Jadi apa, orang pintar di masyarakat ini mengerti bahwa hanya identitas seseorang dan latar belakang dapat menentukan tinggi badan seseorang. Karena Ye Chong tidak memiliki latar belakang, semua orang semakin memandang rendah mereka, dan banyak yang bahkan tertawa. Dan Gu Zhenyu diam-diam menghela nafas lega. Hehe, kamu orang gila. Gu Zhenyu mencibir, aku khawatir kamu sudah mati, dan tidak ada yang akan mengambil tubuhmu saat itu. Ye Chong berkata dengan tenang, tidak pasti siapa yang akan mati. Hehe, Ye Chong kamu sangat pandai berpura-pura. Gu Zhenyu tersenyum, kamu bahkan tidak dapat menemukan satu orang pun yang mendukungmu di Suedo. Jadi kamu masih memiliki wajah untuk berpura-pura di sini. Aku akan bertanya sekarang,
apakah ada orang di sini, dukung dia. Tidak ada yang menjawab, hanya semburan tawa. Gu Zhenyu diam-diam bangga, dan mempermalukan Ye Chong sebelum membunuhnya, yang juga dianggap menghilangkan kebenciannya. Pada saat ini, seorang gadis lemah berkata, saya mendukungnya, saya mendukung Ye Chong. Zhao Lubai yang berbicara, Zheng Yi, yang berada di sebelahnya, ketakutan, dan dengan cepat menarik lengan baju Zhao Lubai, mencoba membuat Zhao Lubai tutup mulut. Tapi kata-kata Zhao Lubai sudah diucapkan, dan semua orang memandang Zhao Lubai. Banyak pria kaya secara alami tahu siapa Zhao Lubai. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Zhao, kecantikan nomor 1 di Suedo. Zhao Lubai sebenarnya mendukung Ye Chong. Banyak orang iri. Zhao Chen berlari cepat, pergi dan meraih Zhao Lubai. Maafkan saya Tuan Yan, Tuan Gu, putri saya gila, Anda berbicara omong kosong. Itu, kata Zhao Lubai. Zhao Chen dengan cepat menutupi mulut Zhao Lubai. Zhao Lubai mengerang 2 kali dan terdiam. Ye Chong sedikit tergerak. Dia tahu bahwa Zhao Lubai tidak ingin ditertawakan oleh orang lain. Jadi dia mengambil risiko dan mengatakan hal seperti itu di depan umum. Ye Chong sedikit tertawa, menunjukkan rasa terima kasih kepada Zhao Lubai. Hehe, Ye Chong, kamu juga telah melihat bahwa memang tidak ada yang mendukungmu. Sebagai seorang pejuang, kamu benar-benar sedih. Gu Zhenyu terus tertawa. Sudut mulut Yan Gaoshan juga sedikit terangkat, dan dia duduk di sampingnya dan tidak berbicara. Siapa bilang semua orang mendukung Ye Chong? Pada saat ini, seorang gadis sejernih bel perak berbunyi, dan segera setelah itu, sekelompok orang muncul dari gunung. Kostum orang-orang ini agak aneh, dan mereka tidak terlihat seperti orang lokal. Semua orang tercengang, hanya beberapa orang tua yang berpengetahuan luas yang tahu dari mana asal orang-orang ini. Ini ternyata adalah orang dari Lembah Serangga. Status Suedo Chonggu di Suedo tidak lebih rendah dari status keluarga Zhao dan Meng Xia Sanmeng. Bahkan karena Lembah Serangga sangat misterius, di mata semua orang, mereka lebih takut pada Lembah Serangga. Di tim Lembah Serangga, pemimpinnya adalah Yang Zhu, dan dia membawa Penatua Agung dan yang lainnya ke platform tontonan. Semua orang tidak menyangka Lembah Serangga, yang belum lahir selama 100 tahun, akan muncul saat ini. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah Yang Zhu berjalan ke arah Ye Chong dan berkata, Ye Chong, kita bertemu lagi. Keduanya tampak akrab satu sama lain. Gu Zhenyu juga tercengang. Kamu adalah... Ini kepala baru Lembah Serangga kita, Nona Yang Zhu. Tetua itu berkata dari samping. Ternyata itu adalah kepala Chonggu, dan dia sudah lama mengagumi namanya. Kata Yan Gaoshan di sampingnya, pamor Chonggu, bahkan Yan Gaoshan harus menyerah 3 poin. Yang Zhu memandang Yan Gaoshan, dan berkata, Tuan Yan, kan, saya datang ke sini hari ini atas nama Chonggu untuk meminta bantuan dari Tuan Yan. Saya ingin menyelamatkan Ye Chong. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menunjukkan bantuan Anda. Hari ini janji jangan berkelahi lagi. Semua orang tercengang. Ternyata Lembah Serangga, yang sudah 100 tahun tidak terlihat, baru saja lahir. Tapi itu untuk memohon Ye Chong, bersambung.